Yang pertama itu bahagia karena mendapatkan. Romo Bapak Ibu datang ke sini itu pasti bahagia karena mendapatkan yang pertama, mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada minggu yang berbahagia ini kita berkumpul di dalam satu kawasan wihara Giri Bakti, yang dimana Bante melihat banyak sekali para ibu-ibu di sini, karena ini adalah Sanggadana Wanita Buddhis Indonesia. Para tamu undangan serta Bapak Ibu yang berbahagia, sudah 2 tahun kita tidak bisa bertatap muka, tidak bercengkerama langsung bertemu dengan satu sama lain, dengan keluarga, sahabat dan kerabat, karena kita dihalangi oleh virus COVID-19 2020-2021. Memang jarak yang sangat jauh. Akan tetapi pada tahun ini sangat luar biasa, yang dimana Bante bisa bertemu langsung, umat Buddha juga bisa bertemu langsung dalam satu pertemuan yang sangat luar biasa, yaitu Sanggadana WBI. Ini sangat luar biasa. Yang pertama yang harus kita pahami dan mengerti adalah motivasi kita melakukan Sanggadana. Ini yang pertama, motivasi kita untuk melakukan bakti kepada Sangga. Ini yang harus dipahami. Banyak setiap tahun kita merayakan Hari Katina. Setiap tahun di wihara-wihara melaksanakan Sanggadana. Tetapi yang harus dipahami adalah esensi dari Sanggadana itu apa. Kadangkala kalau kita tanya, Romo Bapak Ibu tahu tidak esensi dari Sanggadana? Tahu Bante, berbakti kepada Sangga. Tahu tidak pokok permasalahan, pokok sejarah dari Sanggadana? Tidak paham Bante. Saya cuma ikut-ikutan saja Bante. Saya kalau ada Sanggadana di wihara, saya hanya ikut-ikutan. Romo Bapak Ibu tahu tidak tentang sejarah Sanggadana? Tentang sejarah Katina? Halo? Halo. Bante mau dengar suara ibu-ibu WBI dulu. Halo? Kurang kompak. Halo? Sekali lagi. Halo? Nah ini. Wow. Kalau kita ingin melakukan Sanggadana, kita harus tahu motivasi awalnya. Motivasi awalnya, kalau Bante menceritakan sejarah secara gamblang, nanti waktunya habis. Romo Bapak Ibu bisa baca sendiri, tetapi motivasi awal yang melatar belakangi Sanggadana atau Katina Dana ini itu sangat menarik. Karena sudah 2566 tahun yang lalu, tapi ini masih tetap bertahan, masih tetap utuh, ciri khasnya itu masih tetap. Kalau perayaan-perayaan Hari Raya Waisak, Asada dan Magha Puja, selesai puja bakti pulang biasanya. Tetapi kalau Hari Katina tidak. Romo, Bapak, Ibu, serta saudara sedharma yang berbahagia, kalau kita menoleh kembali ke sejarah, kita melihat ke sejarah pada saat ketika zaman Buddha, bagaimana pada saat para anggota sangga atau para biku ketika memasuki wasa,
Kalau pada saat itu para bikunya banyak, dari 5 orang menjadi puluhan, menjadi ribuan, bahkan puncaknya ada 1250 arahat. Kira-kira kalau 1250 arahat itu dapat jubahnya dari mana? Karena pada saat itu kalau mau menggunakan jubah harus menggunakan pakaian sisa yang untuk membungkus orang meninggal. Kalau zaman Buddha, kalau mau menggunakan jubah itu kita harus menunggu sisa pembungkus orang meninggal. Kira-kira kalau Romo Bapak Ibu hidup pada saat itu, biku berjumlah 1250 biku, apakah harus menunggu umat Buddha meninggal 1250 orang? Kan tidak mungkin. Tetapi kan setiap hari itu pasti akan mengalami kematian. Umat Buddha akan mengalami kematian. Entah itu 10, entah itu 3, itu kan belum tentu. Nah, itulah yang merupakan yang harus dipahami. Bagaimana ketika pada saat itu para biku menggunakan jubah ini dari bekas kain pembungkus mayat. Setelah melihat begitu luar biasanya, makanya Sang Buddha itu pada momen hari ini ada katina. Tetapi itu ada prosesnya. Setelah kain jubahnya diambil dari pembungkus mayat, itu dijahit, sehingga dijahitnya pun tidak semewah pakaian Romo Bapak Ibu. Jubah ini bentuknya seperti sawah, kotak-kotak. Kalau Romo Bapak Ibu kan pakaiannya bagus-bagus, ada Hermes, ya kan? Ada baju-baju mewah. Itu Romo Bapak Ibu. Kalau kita tidak, pakaian kita ya tetap sama seperti ini dari zaman Buddha sampai zaman sekarang. Tetapi setelah perkembangan modern kan model jubah itu kan beda-beda. Warna jubahnya pun berbeda-beda. Itu kan mengikuti tren zaman. Tetapi bentuk dan modelnya tetap sama. Kalau dulu itu dengan sedemikian rupanya, pada saat ketika zaman Buddha, para biku memasuki wasa dengan jubah yang seadanya. Para sekelompok biku ingin bertemu ke Buddha, melakukan perjalanan. Pada saat musim penghujan, sesampai ketemu Buddha dengan jubah compang-camping penuh lumpur. Bagaimana hati kita tidak tergerak kalau kita melihat sejarah seperti itu, ya kan? Pakaian compang-camping, jubahnya compang-camping, menginjak lumpur pada saat musim penghujan. Makanya pada saat itu Sang Buddha menegaskan perlu adanya perenungan selama 3 bulan atau masa wasa. Pada saat musim penghujan, para biku harus melakukan masa wasa atau memasuki 3 bulan perenungan di wihara selama musim penghujan. Setelah selesai 3 wasa setelah selesai melakukan masa wasa, ada namanya pawarana. Di wihara Giri Bakti ini ada 5 biku yang melakukan wasa di sini baru boleh melakukan katina. Bikunya yang mengundang umat untuk melakukan katina dana atau persembahan kepada sangga atau menyokong sang umat, menyokong sangga. Makanya Romo Bapak Ibu, ketika pada saat itu siapa nama, Bante mau tanya, siapa nama ibunya Pangeran Siddhartha, ibunya Buddha, selain Dewi Mahamaya, yang mempersembahkan jubah kepada Buddha pada saat Buddha selesai pawarana? Halo?
Siapa namanya? Prajapati Gotami. Ketika Dewi Prajapati Gotami mengambil kain sisa mayat, dijahit menggunakan tangannya sendiri, dijahit menggunakan ketulusannya, seorang ibu ingin mempersembahkan jubah untuk anaknya. Kira-kira Sang Buddha pada saat itu menolak atau menerima? Ibu-ibu sebelah sini menolak atau menerima? Menolak. Alasannya apa? Apa? Oke, kalau ibu-ibu di sini menolak atau menerima? Bingung. Dewi Prajapati Gotami ini berpersembahkan, wahai Tathagata, saya mempersembahkan jubah ini kepada Buddha. Kira-kira Buddha menolak atau tidak? Dewi Prajapati Gotami adalah ibunya Buddha. Kira-kira ibu-ibu sebelah sini menerima atau menolak? Apa alasannya menolak? Luar biasa. Kasih bunga dulu, kasih bunga, kasih bunga. Luar biasa sekali. Ternyata pengetahuan ibu-ibu wanita Buddhis nih mantap. Ya, pada saat itu Sang Buddha menolak pemberian atau dana dari Dewi Prajapati Gotami karena alasannya sangat sederhana. Lalu Sang Buddha meminta kepada ibunya untuk berdana kepada sangga, bukan berdana kepada satu biku, bukan berdana kepada individu biku. Ini loh alasannya, ini sangat luar biasa. Makanya ketika melakukan sanggadana atau katinadana harus berdana kepada sangga, bukan hanya berdana kepada satu pribadi. Biasanya kalau Romo Bapak Ibu melakukan bakti atau sanggadana, saya ingin berdana tapi saya mau menunggu biku yang itu. Saya senang biku itu. Kalau nggak ada biku itu saya tidak mau berdana. Manfaatnya sedikit Romo Bapak Ibu. Romo Bapak Ibu hanya ingin berdana sama satu biku, bukan berdana kepada sangga. Ini harus dibedakan. Berdana dengan pribadi satu biku dengan berdana kepada sangga itu manfaatnya sangat berbeda. Kalau Romo Bapak Ibu dari rumah sudah menyiapkan, wow, biku kebanggaan saya mau datang. Setelah sampai di sini, Bante Purisa yang datang kecewa begitu. Ternyata biku yang saya banggakan tidak datang. Timbul kekecewaan di sana. Melakukan kebajikan, memberikan kebajikan, atau melakukan apapun atas dasar pribadi, melihat sosok biku itu tidak baik dan tidak ada manfaatnya. Makanya pada saat itu Buddha memberikan nasihat kepada ibunya untuk berdana kepada sangga. Sangga masa lalu, saat ini, dan akan datang. Itu manfaatnya lebih luar biasa, manfaatnya lebih bagus, lebih banyak, karena berdana kepada sekelompok sangga, kepada sangga, bukan sekelompok, bukan individu, tetapi mengatasnamakan sangga. Ini yang harus Romo Bapak Ibu pahami dengan baik. Makanya masa bakti umat Buddha dari zaman Buddha sampai saat ini itu masih bertahan, walau kadang umat Buddha itu pasti memiliki salah satu biku di antara kami yang dikagumi. Tetapi niatnya adalah berdana kepada sangga, bukan berdana kepada satu biku. Ini yang Romo Bapak Ibu harus pahami. Dan selanjutnya adalah
Romo Bapak Ibu, ketika Romo Bapak Ibu ingin berdana jubah, kan ada 4 kebutuhan pokok: jubah, tempat tinggal, obat-obatan, dan makanan. Romo Bapak Ibu setiap tahun berdana jubah, 4 kebutuhan pokok, jubah yang diutamakan. Romo Bapak Ibu, sangga itu berapa banyak sih? Sangga itu berapa banyak di Indonesia? Kalau setiap tahunnya berdana jubah, kira-kira Romo Bapak Ibu kepikiran tidak kita ganti jubah ini sehari berapa kali? Pakaiannya warnanya sama, bentuknya sama. Kira-kira Romo berpikir tidak kalau kami para sangga itu sehari ganti jubah berapa kali? Halo? Kalau seminggu para bantenya ganti jubah berapa kali? Bingung bante, warnanya sama dan tidak tahu. Setahun berapa kali ganti jubah bante? Hah? Tidak tahu, banyak kali. Beda cerita dengan Romo Bapak Ibu saat ini. Pakaian Romo Bapak Ibu bangun tidur beda. Setelah mandi mau beraktivitas beda. Pulang dari beraktivitas mau ke kondangan beda. Setelah pulang kondangan bersih-bersih ganti baju beda. Mau tidur beda. Sehari bisa 5 sampai 6 kali. Ya atau tidak? Mana lebih banyak pakaian ibu-ibu atau para bantinya? Ibu-ibu rumah tangga lebih banyak. Baru lewat pasar lihat, oh ada yang baru tuh. Kalau kami tidak, pakaian kami ya seperti ini. Dan para bantenya itu hanya punya 2 setel jubah. 2 setel jubah ini pun kalau tidak bau tidak kami ganti. Ya. Kalau ada kami liwat ada baunya yang tidak enak, oh berarti bantenya ini belum cuci jubah. Ketahuan. Kalau Romo Bapak Ibu tidak, karena 1 hari bisa ganti pakaian berkali-kali. Tetapi ketika pada saat sanggadana selalu berdana jubah, seharusnya Romo Bapak Ibu itu memikirkan apa dana yang benar-benar bermanfaat untuk menyokong kehidupan sangga. Kalau di Lampung misalnya murid suhu cuma sekian, Romo Bapak Ibu dana jubahnya banyak, itu pun setiap tahun. Banti, saya pengen ada sangga di wihara saya. Ketika anaknya diminta untuk menjadi seorang sangga juga mau Banti. Maunya ada sangga. Ini kami cuma seberapa? Cuma segelintir orang. Kalau di Lampung, kalau sangga agung tidak sampai 200 sangga. Makanya kita harus berdana sesuai dengan manfaatnya. Kita berdana harus sesuai dengan kebutuhannya. Ini kalau kita menyinggung dari sandangnya, dari pakaian yang kita gunakan. Romo Bapak Ibu serta saudara sedharma yang berbahagia, kalau setiap tahun itu ada 4 kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, maka Romo Bapak Ibu harus memahami dengan baik tujuannya, kualitas berdananya. Romo Bapak Ibu dari rumah sudah niat ingin berdana, tetapi Romo Bapak Ibu harus memahami dengan baik kualitas dari berdana, kualitas dari melakukan kebajikan. Kalau kualitas dalam melakukan kebajikannya itu tidak dijaga dengan baik, Romo Bapak Ibu nanti melakukan kebajikannya setengah-setengah. Romo Bapak Ibu datang dari rumah jalan sudah niat ingin melakukan kebajikan, tetapi Romo Bapak Ibu cara mendapatkan dana yang ingin dipersembahkan itu harus berkualitas.
harus tidak melanggar sila. Ini yang paling penting. Romo Bapak Ibu untuk mendapatkan dana, untuk berdana atau melakukan kebajikan itu harus memiliki dasar yang kuat. Dasarnya itu apa? Moral, sila. Ketika Romo Bapak Ibu ingin melakukan kebajikan dari hasil datang ke makam tulis nomor pasang togel, ya kan? Romo Bapak Ibu ingin berdana kepada sangga, tapi malamnya ini Bante saya mau berdana, semalam saya menang togel Bante. Kira-kira itu baik atau tidak? Oh Bante, saya mau berdana ini tapi saya bohongi suami saya. Tapi kan saya melakukan kebajikan Bante. Ya tetap namanya berbohong. Ada yang berbohong demi kebaikan. Ada atau tidak? Saya berbohong kan demi kebaikan Bante. Loh, berbohong kok demi kebaikan? Yang namanya berbohong ya tetap berbohong. Makanya kembali lagi, kualitas dalam kita berdana, kualitas dalam kita mendapatkan dana itu harus benar-benar berkualitas dan tidak melanggar sila. Kalau Romo Bapak Ibu semalam saya mimpi ini, saya mimpi kuda, berarti saya pasang 4 angka, saya menang 50%-nya saya berdana kepada sangga, ya itu tidak berkualitas karena melanggar sila, karena itu judi, ya kan? Terus misalnya kalau ada lihat dari perjalanan, lihat seseorang duduk sendiri di atas motor sampai sana, pegang dompet tidak ada, mau berdana barang tidak ada, mampir mas duit dong, itu tidak baik, tetap melanggar sila. Apalagi berbohong kepada anak, berbohong kepada suami, berbohong kepada istri untuk melakukan dana, untuk melakukan kebajikan, itu pun tidak baik. Makanya tidak ada berbohong demi melakukan kebaikan Romo Bapak Ibu. Semuanya itu harus dasarnya itu memiliki sila. Tadi Romo Bapak Ibu kan mengambil tuntunan Tisarana dan Pancasila. Ada 5 sila. Saya berjanji tidak akan melakukan pembunuhan, tetapi menyakiti hati tetangga, menyakiti hati suami, tetapi menyakiti hati umat Buddha. Apakah itu kan tidak melanggar sila Bante? Kata siapa? Yang namanya menyakiti itu tetap melanggar sila, walaupun itu kadarnya sangat sedikit. Kira-kira Cek, saya cubit tangannya sakit tidak? Sakit. Timbul kebencian tidak? Timbul kemarahan tidak? Timbul kejengkelan tidak? Ya pasti. Kira-kira saya ngomongin Cik ini di belakang Cik, wah Cik WBI itu begini. Ketika didengar dari orang lain sakit tidak? Sakit. Itu adalah kategori dari menyakiti makhluk lain. Itu adalah kategori. Makanya Romo Bapak Ibu sebagai umat Buddha yang cerdas, ini harus dipahami. Dengan menyakiti saja, membicarakan orang di belakang orang lain, itu tetap melanggar sila Romo Bapak Ibu. Makanya Romo Bapak Ibu setiap melakukan kebaktian itu tuntunan sila. Pas pulang ke rumah di jalan ngerumpi tetangga saya di sebelah itu. Ya kan? Oh, tetangga saya di sebelah itu seperti ini rupanya. Lah piye to umat Buddha? Jarene umat Buddha itu, kalau tujuan umat Buddha itu mau masuk surga, tapi ngerumpiin tetangga, tidak pernah melakukan kebajikan, berdana berbuat kebajikan disebut-sebut.
Piye toh? Umat Buddha itu mau masuk surga itu biar jalannya mulus, yuk harus memiliki sila yang baik. Kalau umat Buddha mau mencapai surga tapi suka ngerumpiin tetangganya, itu kira-kira bisa masuk surga tidak? Ya tidak. Bante, saya mau masuk surga tapi saya tidak pernah sembahyang, Bante. Bagus. Ya, Bante, saya mau masuk surga tapi saya hanya berdana kepada keluarga saya saja, Bante. Bagus. Loh, piye toh? Karena tujuan umat Buddha itu kan bahagia. Ya, bahagia. Bahagia seperti apa, Bante? Ingat, bahagia seperti apa? Bahagia tidak menyakiti orang lain. Bahagia tidak ngerumpiin kejelekan atau keburukan orang lain. Bahagia tidak iri hati sama orang lain. Itu namanya bahagia. Tapi kalau masih bahagia di atas penderitaan orang lain, itu bukan kebahagiaan. Itu namanya kebodohan. Halo ibu-ibu WBI, siapa yang mau bahagia? Halo, siapa yang mau bahagia? Kok cuma separuh yang mau bahagia? Tujuan umat Buddha itu apa? Hah? Ada yang masih ragu-ragu. Apa tujuan umat Buddha? Lu jawabannya bahagia, Bante. Halo, tujuan umat Buddha itu apa? Bahagia. Bahagia seperti apa? Tidak terlahir kembali, Bante. Bahagia yang seperti apa? Halo, kok umat Buddha ditanya tujuan umat Buddha itu bahagia, Bante? Wah, ini perlu dipertanyakan. Salah satunya saat ini, Romo Bapak Ibu bahagia tidak? Ini bahagia karena apa, Romo Bapak Ibu? Hah? Nah, ini yang harus dipahami. Lah piye to Bu? Katanya kesini ingin bahagia. Ini adalah salah satu bentuk kebahagiaan nomor 2. Kalau menurut Bante menganalogikan kebahagiaan itu ada 3. Yang tadi Bante katakan, bahagia tidak menyakiti orang lain. Yang pertama itu bahagia karena mendapatkan. Romo Bapak Ibu datang ke sini itu pasti bahagia karena mendapatkan yang pertama, mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik, mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bakti kepada sangga. Bahagia karena mendapatkan ini, mendapatkan itu, mendapatkan ini. Itu bahagia karena mendapatkan, Romo Bapak Ibu. Hari ini saya bahagia mendapatkan uang yang banyak. Hari ini saya bahagia karena begini. Ini bahagia yang level pertama. Ketika Romo Bapak Ibu mendapatkan anaknya dapat ranking 1, bahagia karena mendapatkan ranking yang bagus, mendapatkan kekayaan, mendapatkan ekonomi yang bagus. Itu kebahagiaan level pertama. Yang kedua adalah bahagia level kedua. Apa? Ini apa? Ini apa, Romo Bapak Ibu? Hah? Lah piye toh? Ini bahagia level? Ini bahagia level? Ini bahagia level kedua karena kita memberi. Kalau kita sudah mendapatkan, berarti kita bahagia karena kita memberi. Begini, masa begini terus?
Harus begini. Kalau kita bahagia karena begini, baru bisa bahagia level ketiga bisa kita capai. Dengan apa? Latih diri yang baik, menjalankan Pancasila Buddhis. Bahagia level ketiga adalah mencapai nibbana. Bahagia karena mendapatkan, bahagia karena memberi, bahagia karena mencapai nibbana. Untuk mencapai nibbana ini butuh proses yang panjang. Makanya pada hari ini Romo Bapak Ibu melakukan itu, melaksanakan bakti kepada Sangga yang sudah selesai dalam Pawarana, keluar dari 3 bulan perenungan di wihara. Romo Bapak Ibu ini sudah melakukan bahagia level pertama dan bahagia level kedua. Kalau mau menuju bahagia level ketiga itu butuh proses yang panjang. Bukan hanya 1 kelahiran, bukan hanya 2 kelahiran, tapi berkali-kali kelahiran untuk menyempurnakan diri dalam mencapai kebahagiaan yang nomor 3. Romo Bapak Ibu, ini yang harus dipahami. Makanya bahagia di dalam berdana itu kan bahagia sebelum, bahagia saat, bahagia sesudah. Makanya bahagia karena mendapatkan, bahagia karena memberi, bahagia karena mencapai nibbana. Luar biasa. Mungkin cuma ini yang bisa Bante sampaikan. Semoga Romo Bapak Ibu selalu berbahagia dan mempertahankan kebahagiaan tersebut. Semoga Romo Bapak Ibu dalam melakukan kebajikan, kondisi batinnya tetap terjaga, selalu bahagia. Setelah melakukan kebajikan tetap bahagia, dan kebajikan-kebajikan apapun yang Romo Bapak Ibu lakukan tetap dalam kondisi batin yang bahagia. Semoga Romo Bapak Ibu sehat selalu, damai dan sejahtera. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.